Teman-teman, pengelolaan BMN bukan hanya sekedar mencatat saat pembelian saja. Ada siklus hidup aset yang harus dipantau secara menyeluruh. Jadi selain pengadaan, pencatatan aset baru, ada juga inventarisasi, pemberian kode QR code, kemudian pendataan lokasi dan menunjukkan penanggung jawab aset. Samping itu ada pemeliharaan, jadwal perawatan rutin, pencatatan biaya pemeliharaan dan riwayat perbaikan. Itu juga merupakan bagian dari siklus aset BMN. Kemudian ada juga penyusutan, tapi kalau kita di instansi pemerintah, penyusutannya itu menggunakan metode garis lurus. Jadi kita sudah bisa mengukur nilai dari aset berdasarkan masa manfaatnya. Kemudian ada penghapusan, proses penghapusan aset yang rusak, hilang, dengan dokumen yang lengkap dan sah tentunya. Nah, ada beberapa masalah utama pengelolaan BMN yang sering kita alami di instansi. Ini berdasarkan temuan kebanyakan ya, kita akan hampir setiap tahun ada pemeriksaan dari BPK biasanya, yaitu terkait pencatatan yang tidak konsisten. Banyak instansi yang mencatat aset, ya termasuk mungkin Satker kita sendiri, ada pencatatan yang berbeda-beda tiap unit, kemudian tidak tersinkronisasi, kemudian ada juga catatan yang hilang atau filenya terhapus. Nah, kemudian ada juga aset tercatat di sistem, tapi ketika auditor datang memeriksa, barangnya tidak ada, atau sudah rusak, atau hilang, atau dipinjam tanpa catatan, tanpa informasi lokasi akurat. Nah, sulit membuktikan keberadaan aset. Kemudian juga ada aset yang berpindah tempat tanpa dokumentasi yang jelas dari ruangan A ke ruangan B, jadi sudah tidak sesuai dengan DBR. Dengan aplikasi ini kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan itu. Nah, tapi sekarang saya fokus pada fitur yang baru saya tambahkan, itu adalah fitur opname fisik BMN. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pejabat yang bertugas untuk menangani BMN di Satker kami, ternyata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir itu belum pernah ada dilakukan opname fisik BMN. Nah, ini terbukti dengan terdapatnya banyak aset BMN di Satker kami yang kondisinya sudah rusak berat, kemudian di Siman tidak tercatat memiliki lokasi, jadi dia belum berlokasi di Siman. Pada field lokasi ruang itu tidak ada, dan jumlahnya sangat banyak. Ini ada 3.359 aset. Begitu saya cek satu persatu, ternyata ini adalah monografi. Jadi buku-buku yang ada tercatat di Siman bahwa ini buku-buku perpustakaan. Tapi aktualnya di lapangan, di Satker, ternyata buku-buku ini sudah termakan rayap. Tadi ada foto-foto, dokumentasi, kondisi yang ada sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Namun, aset-aset ini masih tercatat. Walaupun kondisi sudah rusak berat, belum dihapus. Mungkin kendalanya karena itu tadi, karena bukti-bukti pencatatan. Nah, selain itu, ada juga aset yang statusnya sudah rusak berat, tapi di Siman masih tercatat baik. Itulah diperlukan opname fisik BMN. Di sini kita bisa tambahkan sesi opname fisik baru. Di sini saya sudah tambahkan satu sesi dan sudah mulai berjalan. Kita bisa buka di sini. Untuk opname fisik BMN,
ini akan tampil seperti ini. Jadi di ruangan-ruangan, memang kalau aktual di Packer kita mungkin lebih banyak daripada yang ada di Siman. Kalau di Siman kita punya sekitar 30-an ruangan, tapi di catatan aplikasi ini ada 66. Karena aplikasi ini berkaitan dengan kebersihan ruangan, yang mana area kebersihan itu lebih banyak daripada lokasi ruang yang ada di Siman. Sementara ada aset-aset yang menempati ruangan tertentu, namun di Siman DBR-nya berbeda ruangan. Jadi di sini kita akan bisa menyesuaikan. Ketika kita lakukan opname fisik, kita bisa melihat ruangan yang ada aset di dalamnya. Contoh ini ruang arsip hukum. Kita bisa scan QR code, dan proses scan itu akan berjalan dengan sistem yang sangat memudahkan operator. Jadi hanya membuka form scan saja di perangkat seluler, arahkan kamera kita ke label BMN yang ada QR kodenya, itu akan langsung terbaca secara otomatis tanpa menekan tombol apapun. Nah, ini akan mempercepat dan mempermudah proses opname fisik. Kalaupun misalkan aset itu sulit dijangkau untuk di-scan dengan kamera HP, kita bisa tap pada daftar yang ada di sini, dan itu akan langsung tercatat sebagai aset yang sudah ditemukan. Kalau misalkan statusnya ternyata kondisinya tidak baik, kita bisa ganti status di sini. Rusak berat, rusak ringan, atau tidak diketahui kondisinya. Nah, tapi ini hanya sebagai contoh. Misalkan ini ada semua. Kalau ada satu aset atau beberapa aset tidak ada, jangan kita centang. Artinya jangan kita pilih. Biarkan seperti itu, kita kunci draft ruangan. Nanti aset yang tidak ada, seperti tabung pemadam api ini, NUP 6, itu akan masuk ke dalam daftar barang yang belum ditemukan. Jadi ketika rekonsiliasi, ini barang yang belum ditemukan, akan ada NUP 6 tadi, tabung apar. Nah ini, ketambahan 1. Jadi, kita bisa lihat bahwa ini belum ditemukan. Nanti ini kan bisa diputuskan apakah akan dihapus, usul penghapusan, atau mungkin juga ketika kita melakukan opname fisik pada ruangan lain, ternyata barang ini ada di sana. Nanti akan secara otomatis aplikasi akan membaca keberadaan barang ini dan akan meminta keputusan pimpinan ada di bagian tab ini untuk menentukan apakah dia hanya salah tempat atau pindah permanen. Kalau salah tempat berarti kita akan mengembalikan barang itu ke tempat semula sesuai DBR. Kalau pindah permanen, kita pilih, maka DBR akan terupdate secara otomatis mengikuti kondisi real yang ada di lokasi aset. Nah, saya peragakan secara cepat untuk melakukan opname fisik sampai pada tahap cetak berita acara. Oh iya, teman-teman, jika secara kebetulan dalam satu area dilakukan opname oleh beberapa petugas, dan beberapa petugas itu melakukan scan pada aset yang sama, itu tidak menjadi kendala, tidak jadi masalah. Scan yang lebih dari satu kali akan membuat tampilan seperti ini. Jadi scan sejumlah berapa kali scan. Jadi kita lebih dari satu kali pun tidak masalah. Barang yang tidak ditemukan itu akan dimasukkan ke ruang virtual. Ini kita kunci draft misalkan. Ini hanya contoh ya. Oke, sekarang anggaplah seluruh ruangan telah kita lakukan opname dan seluruh aset sudah ter-scan yang ada, yang aktual. Adapun yang lain misalkan tidak ditemukan, maka admin bisa finalisasi proses opname fisik, kemudian klik finalisasi buat berita acara. Nah, setelah difinalisasi,
kita bisa cetak berita acara, namun sebelumnya kita bisa lihat di bagian rekonsiliasi ini terdapat 31 barang belum ditemukan, masih ditampung di ruang virtual. Ada perubahan kondisi dari baik di sistem menjadi kondisi rusak berat. Kemudian yang sudah selesai di sini. Nah, ini nanti ketika kita impor data dari Siman, kemudian ada status perubahan kondisi seperti ini. Untuk record ini dia akan mengunci, kemudian tetap akan muncul rekomendasi untuk pimpinan sampai operator Siman melakukan update kondisi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Baru nanti dia akan menjadi statusnya menjadi selaras. Jadi nanti di sini ada perlu tindak lanjut. Kita bisa lakukan usulkan ke Siman untuk perubahan kondisi dari baik yang ada di Siman menjadi rusak berat karena kondisi aktualnya di lapangan memang benar-benar rusak berat. Kita ajukan ke Siman. Dan nanti ketika di Siman sudah sesuai dan kita impor datanya melalui menu impor data Excel dari Siman, dia akan menjadi selaras dengan sendirinya. Kemudian ada juga kalau misalkan aset dihapus di Siman, kita impor, dia akan masuk ke dalam aset yang dihapus di Siman itu akan masuk ke dalam daftar aset terhapus di Siman. Nah, ketika misalkan diaktifkan kembali di Siman karena misalkan salah hapus, misalkan contoh, dia akan aktif dengan sendirinya. Jadi data aset dan riwayat pemeliharaannya tidak akan hilang dari aplikasi Scan Aja. Kemudian tadi setelah kita sudah lakukan opname fisik, sudah selesai, kita sudah finalisasi, kita bisa cetak berita acara. Berita acara opname fisik akan tampil seperti ini. Jumlah aset yang diperiksa, yang masuk dalam proses opname tadi di worklist kita. Kemudian jumlah aset yang ditemukan sesuai maupun beda ruangan, itu ada berapa. Kemudian ditemukan pada ruangan berbeda dari DBR, itu ada 4, ini hanya contoh ya. Kemudian diputuskan pindah permanen, ada 2, ini pindah permanen ketika barang berada di lokasi selain yang di luar daripada DBR-nya, namun ternyata barang itu memang harus berada di situ karena kebutuhan, jadi kita update DBR. Update-nya akan terjadi secara otomatis di Scan Aja, nanti kita menyesuaikan di Siman. Kemudian diputuskan pindah permanen, kemudian diputuskan salah tempat, itu tidak ada. Kemudian tercatat di DBR, fisik tidak ditemukan. Ini ada 21. Kemudian barang baru, artinya barang baru adalah belum tercatat di Siman, tapi barang ini berada di lokasi ruangan. Gitu. Jadi mungkin saja ini barang baru pengadaan, atau barang hibah tapi belum selesai prosesnya. Nah, ini biasanya kita input dulu di Siman, baru kita ekspor, kita impor datanya ke Scan Aja supaya, karena sumber acuan itu adalah data Siman dan Sakti. Untuk mengenai kondisi barang itu mengikuti dari Sakti dan Siman. Kemudian aset dengan perubahan kondisi di rekomendasi. Jadi tadi di Siman masih berstatus baik, tapi ternyata aktualnya sudah rusak berat. Kemudian diusulkan penghapusan. Ini diusulkan penghapusan. Ataupun fisik misalkan tidak ditemukan, kita usulkan penghapusan seperti itu. Kemudian aset dengan foto dokumentasi kondisi. Nah, kita bisa lihat di sini ada juga cakupan opname. Total aset aktif tercatat di Satker ada 4.645. Sudah ber-DBR, ya sudah punya ruangan, masuk cakupan opname ada 475. Kemudian yang belum berlokasi tanpa ruangan dan tidak masuk dalam cakupan DBR karena tadi mungkin barangnya hilang atau barangnya rusak berat dan tidak ada di lokasi sehingga tidak masuk dalam cakupan opname, itu ada 4.170. Seperti yang saya bilang tadi, ada monografi tercatat di Siman, sudah rusak berat, tapi barangnya tidak ada karena sudah hilang dimakan rayap. Nah, ini kondisi yang memang kita temukan di lapangan. Ini juga membuktikan bahwa memang dalam waktu yang cukup lama belum pernah dilakukan opname fisik PMN di Satker. Nah, dengan aplikasi ini akan
mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian aset yang diperiksa pada opname ini ternyata hanya 8,1% dari keseluruhan aset yang ada, karena cuma 374 yang masuk dalam cakupan proses opname fisik PMN. Yang lain itu barangnya tidak ada. Bayangkan begitu banyaknya. Kita tidak menemukan barang tapi masih tercatat dalam SIMAK, maksud saya dalam aplikasi SIMAN, masih tercatat aktif. Oke, kalau ini untuk catatan keterbatasan, ini otomatis dari aplikasi karena dengan jumlah yang tadi itu sebanyak 4.170 aset yang belum per DBR. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada batch 4.170, ini adalah barang-barang yang tercatat di SIMAN, tapi dalam field lokasi ruang SIMAN itu tidak ada lokasinya. Nah, aplikasi scan aja ini hanya menyesuaikan dari sumber yang ada di SIMAN. Kita tidak bisa memutuskan, kecuali memang ketika lakukan opname fisik barang itu ditemukan, ya kita akan masukkan dalam, otomatis dia akan masuk dalam rekomendasi di hasil di berita acara, dan itu bisa ditindaklanjuti di SIMAN. Tapi memang kalau barang itu tidak ditemukan sama sekali, memang tidak ada, ya dia akan seperti ini, belum berlokasi dan ada jumlahnya 4.170, sangat banyak sekali. Nah, kembali lagi ke berita acara untuk opname fisik. Tadi kita lihat di sini 8,1%. Nah, bagian C daftar aset selisih, beda ruangan dan belum ditemukan. Ini yang tadi ada jumlah 25. Jadi ketika kita kunci draft untuk opname fisik pada masing-masing ruangan, kemudian barang ini tidak ditemukan, dia akan ditampung dalam ruang virtual tadi, dan setelah kita finalisasi opname fisik, maka dia akan tercatat sebagai barang-barang yang belum ditemukan fisiknya. Kalau ini sudah ada beberapa yang sudah ditemukan di ruang sub tata usaha rumah tangga, sebagai tata usaha, dan di ruang ajudan juga ada 4. Nah, ini tampil di sini semua. Berarti 21 barang yang tidak ditemukan dan ada 4 barang yang sudah ditemukan. Kemudian aset yang masih memerlukan putusan, tadi kita lihat bahwa DBR seharusnya ada di ruangan ini dan ternyata ditemukan di ruangan yang lain. Ini akan diputuskan oleh pimpinan. Apakah akan mengikuti DBR, artinya barang ini salah tempat, atau akan dipindahkan permanen. Jadi DBR-nya akan diupdate mengikuti dengan posisi barang secara aktual yang ada. Kemudian rekomendasi perubahan, ini sudah otomatis muncul ya di berita acara. Nah, kemudian usul penghapusan, kalau misalkan ada barang yang diusul hapus karena rusak berat, akan muncul di sini. Kemudian rekapitulasi kondisi aset, rusak berat ada berapa, hasil opname yang diperiksa ada berapa. Kemudian ini menurut sistem di SIMAN, jadi ada banyak seperti ini, dan yang ada opname yang kita temukan hanya 4 misalkan. Kemudian yang statusnya baik ada berapa, kemudian yang di opname ada berapa. Jadi berarti ada sekian ratus yang berstatus baik tapi tidak ditemukan fisiknya. Itu di SIMAN tercatat baik. Kemudian rusak ringan ada 2. Kemudian lampiran rekap aset belum per DBR seperti ini. Jadi dikelompokkan, monografi ada berapa, 3.000 sekian, kursi besi ada berapa, 2.600, kemudian meja dan seterusnya. Nah, jumlah ini yang ada di sini 3.984 dari 15 jenis teratas itu adalah jumlah aset yang berada di luar cakupan opname. Artinya dari proses aktivitas opname fisik, kemudian ada worklist yang tadi kita lakukan pemeriksaan dari daftar DBR, aset ini tidak masuk dalam DBR. Kenapa tidak masuk dalam DBR? Karena tadi saya sempat singgung di awal bahwa aset-aset ini berjumlah ribuan ini adalah aset yang tercatat di SIMAN tidak berlokasi, tapi dia statusnya aktif dan kondisinya rusak berat. Jadi aktif, rusak berat, dan tidak berlokasi. Ini mencerminkan bahwa pencatatan kita ada masalah, ya. harus diselesaikan begitu. Kemudian jumlahnya klop dengan batch tadi ya, 4.170 aset
belum ber-DBR, belum berlokasi. Statusnya ada yang rusak berat, ada yang baik mungkin di situ, tapi tidak berlokasi. Dan tidak ditemukan fisiknya ketika opname fisik. Nah, itu akan tertuang semua di dalam berita acara. Nah, kemudian begini. Contoh misalkan sebelum kita cetak DBR, maksud saya sebelum kita cetak berita acara, tadi kalau teman-teman lihat di rekonsiliasi ada barang yang perubahan kondisi seperti ini ya, rusak berat ditemukan di sini. Saya coba masuk ke opname fisik, saya buka kembali. Ini kita buka kembali, kemudian kita lihat di ruang tata usaha rumah tangga. Nah, seperti ini, ada laptop yang tidak berlokasi dan kondisi rusak berat. Kemudian katakanlah kita tambahkan foto ya, kita tambahkan foto. Ini saya contohkan saja. Kemudian saya simpan. Kemudian ada satu lagi laptop Note 19 rusak berat. Kita tambahkan foto. Ini kita simpan. Kemudian saya kunci draft lagi. Kemudian saya lakukan finalisasi untuk buat berita acara. Kemudian kita bisa cetak berita acara. Nanti di berita acara itu akan terlampir secara otomatis foto dari aset yang rusak tadi yang kita usul untuk hapus. Nah, ini teman-teman, ini tujuannya adalah untuk melengkapi usulan penghapusan barang milik negara yang akan kita tindak lanjuti lewat aplikasi Ciman. Jadi bukan aplikasi scan aja ini menjadi sumber acuan, tidak. Kita hanya memberikan gambaran, memberikan rekomendasi kepada kuasa pengguna barang bahwa ini kondisi aset yang real di lapangan. Ada yang rusak berat, ada yang tidak ditemukan fisiknya, tapi masih aktif di Ciman. Jadi kita perlu untuk menyelesaikan masalah ini di Ciman agar supaya apa? Agar supaya sistem pencatatan pengelolaan BUMN kita, pelaporan kita itu benar-benar akuntabel, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan barang-barang yang tadi kita sudah tidak kita temukan? Tadi kan teman-teman lihat di sini ya, kalau kita lihat di opname fisik, kemudian berita acara, ini ada ribuan aset yang tidak ditemukan, tidak masuk dalam cakupan opname karena barang tidak ada, tapi masih aktif, dan kita harus tindak lanjuti ini. Nah, dan tindak lanjut ini tentunya tidak mudah ya. Jadi kita harus punya bukti bahwa barang-barang ini label BUMN-nya nomor berapa, kemudian minimal kita punya foto kondisi. Nah, untuk itu kita masuk ke menu usul hapus label, kemudian kita cari misalkan di sini ada kondisi rusak berat, jenis BUMN, kita lihat, coba kita pilih semua. Kemudian kita terapkan filter, nanti akan muncul seperti ini, monografi semua. Jadi ada berapa? Ada 3359. Oke. Tandai, kita pilih status rusak berat. Kemudian kita tandai usul. Kita tandai usul. Semuanya ini akan diusul untuk dihapus. Tetapi setelah kita tandai usul, kita harus cetak label QR code-nya. Nah, kita cetak label di QR code seperti ini. Jadi kita boleh tentukan ukuran QR code-nya, kita perkecil supaya satu halaman bisa menampung banyak. Ini ada 5 baris, kemudian ada 5 kolom dan 14 baris. Jadi bisa menampung jumlah QR yang banyak. Kita cetak di kertas stiker, kemudian kita gunting, kita tempel di penggalan-penggalan aset yang mungkin saja kan, asetnya kan sudah rusak ini. Kita cari aset yang masih ada, mungkin tinggal penggalannya, kita tempel, kemudian kita foto, dan foto itu yang akan kita lampirkan pada aset yang akan kita hapus nanti. Jadi kita bisa lihat di sini ada lampiran foto. Kalau misalkan
tadi foto itu sudah kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam satu persatu aset ini, tapi ini banyak sekali memang. Itu nanti kita bisa akan masuk, fotonya akan tampil dalam cetakan seperti ini. Jadi ada foto-foto aset yang bisa kita lampirkan untuk melengkapi usul rekomendasi penghapusan aset kita. Seperti itu. Di samping berita acara Opname Fisik tadi tentunya. Oke, kemudian setelah itu kita tinggal tanda tangani berita acaranya karena itu sudah dilakukan Opname Fisik. Kita tanda tangani secara elektronik. Kemudian ini juga perlu ditandatangani sama kuasa pengguna barang. Nah, itu kita cetak. Dan kita serahkan sebagai rekomendasi kepada pimpinan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Maka itu kita akan lakukan usul penghapusan ke Mahkamah Agung. Oke, teman-teman, jadi fitur Opname Fisik BMN salah satu fitur yang penting dan selalu menurut saya ini adalah cukup bagus untuk menyelesaikan tantangan yang ada di satker kita terkait dengan pengelolaan aset barang milik negara. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam.